Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama tentu mari kita saling mengingatkan untuk terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita terlalu banyak, tetapi pengabdian dan ibadah kita kadang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih kadang-kadang semangatnya. Allah hanya mengajarkan pada kita, la in syakartum la azidannakum. Syukur itu akan membuka peluang nikmat-nikmat berikutnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Justru kufur nikmat itu bisa menjadi bencana. Karena itu selalu diingatkan di awal-awal penyampaian agar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu bisa dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat thayyibah. Syukur juga bisa dengan hati, menghadirkan hati kita dalam suasana zikrullah, suasana ingat kepada Allah, suasana khusyuk kepada Allah. Hati senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur juga bisa dengan amal, dengan membuktikan aktivitas kita, amal-amal kita, ucapan, perbuatan dan sebagainya adalah kita lakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, dalam kesempatan singkat pada tausiah malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang Islam dan kepedulian sosial. Masalah ini menjadi sangat penting jamaah sekalian. Jadi bagian dari ajaran inti Islam itu adalah kepedulian. Bahkan kepedulian itu menjadi indikator keimanan seseorang. Hampir semua ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bicara tentang hubungan sosial itu pasti bicara tentang kepedulian. Kita sering mendengar istilah kepedulian sosial misalnya. Dalam bahasa Indonesia makna kepedulian itu mengandung pertama ada empati. Bahwa kita ini perlu memperhatikan dan tidak cuek terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, peduli juga mengandung makna tanggung jawab. Bahwa apa yang terjadi di sekitar kita, bahkan terjadi dalam diri kita itu bagian dari tanggung jawab kita juga. Seorang muslim tidak diajarkan untuk egois, hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan dan ikut merasakan atau tanggung jawab terhadap persoalan yang terjadi, baik dalam skala kecil yang ada di sekitarnya, bahkan termasuk dalam skala besar
yang menyangkut umat dan kemanusiaan. Hadirahumullah, terlalu banyak hadis-hadis Nabi dan ayat Al-Quran yang bicara tentang kepedulian ini. Dalam konteks umat misalnya kita diajarkan man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum. Seakan-akan barang siapa yang tidak peduli terhadap persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa, oleh umat ini, utamanya kaum muslimin, ancamannya itu falaysa minhum, seakan-akan kita bukan menjadi bagian dari mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggambarkan situasi dan hubungan sesama muslim itu kan, al muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'du. Hubungan seorang muslim yang satu dengan yang lain itu seperti bangunan, kal bunyan, yang saling menopang. Bangunan ini tidak akan bisa kokoh ketika dia tidak ditopang oleh unsur-unsur yang lain. Umat Islam tidak akan kuat ketika di dalam dirinya terjadi perpecahan, pertengkaran, perselisihan. Tapi kita akan kuat ketika kita bersatu dan saling peduli. Ketika seorang muslim melihat ketidakbaikan, keburukan, kemaksiatan, Nabi juga mengajarkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kalau ada situasi, ada perbuatan di sekitar kita yang masuk dalam kategori kemungkaran, apalagi mungkarnya jelas-jelas mungkar, hukum agama mungkar, hukum sosial mungkar, hukum positif juga mungkar. Bentuk kepeduliannya adalah falyughayyir biyadihi. Ya, kita melakukan upaya dengan pengaruh kita, dengan kekuatan kita. Apalagi jika terjadi kemungkaran itu di dalam lingkup dan skala tanggung jawab kita. Misalnya orang tua melihat anaknya bermaksiat. Anak itu kan tanggung jawab penuh orang tua. Maka orang tua harus melakukan sesuatu yang mengingatkan, mencegah jangan sampai anak melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Demikian pula orang yang punya anak buah bawahannya, yang punya otoritasnya, maka dia dengan otoritasnya itu bisa melakukan agar kemungkaran itu tidak terjadi di lingkungan itu, sehingga tercipta suasana yang kondusif, suasana yang baik, nyaman, harmonis, dan menenteramkan buat yang lainnya. Kan begitu ajarannya. Kalau nggak mampu dengan tangan kita, dengan lisan kita, ya minimal mengingatkanlah, menyampaikan kritik lah, meskipun bahasanya ditata. Nggak harus bahasanya keras, nggak harus bahasanya menohok, tetapi yang penting ada kalimat pesan yang disampaikan kepada pihak lain itu bahwa itu adalah kemungkaran, itu adalah bahaya, itu tidak baik, dan seterusnya dan seterusnya. Kalaupun tangan nggak mampu, lisan nggak mampu, wabiqalbihi, minimal hati kita nggak suka, minimal hati kita meronta, minimal hati kita tidak menerima bahwa itu adalah kemungkaran, itu minimal. Bapak Ibu yang kami hormati, semua yang kami sampaikan di awal tadi itu sebenarnya pesan utamanya adalah bahwa sama-sama kita diminta untuk berusaha menciptakan lingkungan yang baik. Apabila ada situasi yang tidak baik, kita harus merasa bagian memiliki tanggung jawab. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita rencanakan? Bagaimana kita berkolaborasi? Bagaimana kita saling membantu, ta'awun, supaya yang dominan itu yang baik, yang tidak baik kemudian menjadi kecil. Bapak Ibu, saya ingat ada kalimat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Konon asarnya dinisbatkan kepada Sayyidina Ali. Yang kalimatnya kira-kira begini, al-haqqu bila nidhamin
yaghlibuhul batilu binidomen. Kebenaran itu kalau tidak di-manage dengan baik, tidak dikelola dengan baik, maka kebenaran itu akan dikalahkan dengan kemungkaran. Ketika kemungkaran itu tersistem, kemungkaran itu diatur, dikelola, direkayasa dengan sedemikian rupa. Ini kompetisi antara hak dengan batil itu. Kita yang yakin bahwa kita dalam kebenaran itu pun juga nggak bisa diam saja. Kebenaran itu harus dipertahankan, diberikan pondasi yang kuat, ya. Kemudian direkayasa supaya apa? Kebatilan ini pun juga tidak lebih dominan terhadap kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Nah, di hari ini tentu kalau kita bicara tentang dunia global sama-sama paham lah gitu ya. Kurang apa itu kemungkarannya Zionis Israel itu. Terbunuh sekian juta orang, sekian ratus ribu orang, genosida. Di backup oleh Amerika dan sekarang juga di Iran kan begitu ya. Pimpinannya dibunuh. Ini bertahun-tahun penjajahan Israel di Palestina itu. Dan kita hanya melihat. Nggak bisa berbuat banyak. Ya minimal hati kita. Doa-doa kita kumandangkan. Mungkin sebagian pedulian kita dalam bentuk harta dan sebagainya dan sebagainya. Belum lama juga saudara-saudara kita yang di Sumatera ya, kena musibah yang luar biasa, Sumatera Utara, Aceh dan sebagainya. Itu juga mereka sedang menderita. Sekarang sedang pada tahap recovery setelah mengalami guncangan dan cobaan yang begitu sangat berat, bahkan di tengah-tengah bulan puasa seperti ini. Banyak hal Bapak Ibu yang kami hormati, yang penting menurut saya adalah mari kita asah kepedulian kita. Termasuk yang pertama yang saya sampaikan, pedulian itu adalah peduli terhadap keluarga. Lihat surat At-Tahrim umpamanya, ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jelas sekali itu. Allah perintahkan kepada bapak-bapak utamanya sebagai kepala rumah tangga itu, bagaimana caranya bapak-bapak punya kesadaran, punya usaha memastikan keluarganya, anak-anaknya itu masuk dalam kategori ku anfusakum. Sholatnya diperhatikan, pendidikan agamanya, akidahnya, akhlaknya. Itu penting, itu maknanya bahwa kita punya kepedulian menjaga anak-anak kita agar mereka diberikan pondasi agama yang kuat ketika mereka remaja, ketika mereka menjadi orang, menjadi dewasa, selesai sudah. Angka umat Islam yang belum sholat masih sangat besar. Angka umat Islam yang belum bisa baca Quran masih sangat besar. Dalam beberapa survei itu dia masih di atas 60%. Ini sebenarnya ini menurut saya juga prihatin kita ini. Di beberapa, kadang-kadang saya guyonan sedikit ini. Di beberapa tempat saya di Sidoarjo itu sekarang ada persaingan. Berapa jumlah jamaah yang ikut salat tarawih dengan berapa jumlah jamaah yang iktikaf di warkop, gitu ya. Warkopnya itu besar-besar Pak di Sidoarjo itu, bisa sampai 20 meter, lebih besar daripada masjid, dan itu jejer itu motornya itu, nggak siang nggak malam, iktikaf terus di warkop. Sementara di masjid itu jumlahnya masya Allah, makin harinya makin maju, Ramadannya makin maju softnya, makin maju soft. Ini tantangan. Mereka nama-namanya juga mirip-mirip nama kita. Kadang ada namanya Abdurrahman, kadang namanya juga Soleh. Tapi ini persoalan. Kenapa kemudian warkop lebih diminati daripada masjid? Padahal masjid juga ada buka puasanya, disiapkan kopinya, ada tehnya. Ini hadrahamakumullah, fenomena-fenomena yang kadang-kadang kami sebagai yang ada di ormas, yang ada di ketakmiran, yang ada di ini juga memikirkan bagaimana caranya berkolaborasi dengan pemerintah, ya, supaya apa? Penghargaan kepada orang-orang sedang berpuasa ini juga maksimal. Gitu. Jangan-jangan nanti kemudian itu menjadi pembenaran buat anak-anak yang nggak puasa.
Itu aja nggak apa-apa, itu aja nggak apa-apa. Ini pendidikan yang tidak didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan. Nah inilah hadirahmakumullah, bukan sebagai keluhan, tetapi ingin membangun kembali kesadaran kita bahwa kita sebagai orang-orang yang baik insya Allah juga tidak boleh diam saja. Kita harus melakukan sesuatu, dimulai dari mana? Dari kita sendiri. Yang kedua dimulai dari keluarga kita. Yang ketiga kemudian dimulai dari lingkungan di mana kita punya otoritas, kita punya kemampuan, kita punya pengaruh di situ. Di RT kalau kita sebagai pengurus RT, di RW, di ketakmiran, di organisasi, di lingkungan komunitas-komunitas. Ini penting ya. Kenapa? Karena perintah Allah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Cara kita menjaga ketakwaan itu dengan cara berkumpul, membuat komunitas, memperbanyak orang-orang yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur imannya, orang-orang yang jujur ucapannya, orang-orang yang jujur akhlaknya. Artinya apa? Kita diminta, diajarkan supaya kita menciptakan lingkungan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kalimat singkat ini sebagai nasihat buat saya pribadi, kita semuanya, ya, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab, ya. Karena apa? Nanti kita pun juga akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak melakukan sesuatu? Kenapa kita diam saja? Kenapa kita cuek saja? Padahal Islam telah mengajarkan kepada kita kepedulian, kepedulian, dan kepedulian. Mudah-mudahan demikian yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.